Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah saya. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tetapi saya merasakannya di setiap serat tubuh saya. Ada sesuatu yang busuk, gelap, dan berbahaya. Lalu, saya berpura-pura bahwa saya sedang menjalani operasi dan perlu dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Saya memberitahu putri saya, Ayu, nama asli Adriana, bahwa itu adalah operasi yang sensitif, bahwa saya akan terputus dari komunikasi, dan agar dia tidak perlu khawatir. Namun, kenyataannya saya bersembunyi di rumah Bu Siti, nama asli Teresa. Tetangga saya di seberang, mengamati rumah saya sendiri seolah-olah saya adalah orang asing. Saya sudah berada di sana selama berjam-jam, dalam kegelapan, ketika wanita sepuh itu menyentuh bahu saya. Bu Siti menatap saya dan berbisik dengan keyakinan yang membuat saya ngeri. Tunggu sampai pukul 12 lewat 15 menit malam. Kamu akan melihat semuanya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya mengangguk. Jam bergerak perlahan, menyiksa saya. Pukul 11 lewat 30 menit. Pukul 11 lewat 40 menit. Pukul 12. Pukul 12 lewat 10 menit. Napas saya mulai tidak teratur. Pukul 12 lewat 14 menit. Tangan saya gemetar. Dan kemudian tibalah saat itu. Tepat pukul 12 lewat 15 menit malam. Saya melihat gerakan di pintu masuk rumah saya. Seseorang membuka pintu dengan kunci. Lampu menyala. Saya menahan napas saat melihatnya. Itu adalah Budi, nama asli Carlos. Menantu saya, suami dari putri saya. Tetapi dia tidak datang sendirian. Dua orang lain masuk. Mereka mulai berjalan di rumah saya seolah-olah itu milik mereka. Mereka mengambil foto. Mereka mengukur dinding. Mereka memeriksa barang-barang saya. Dan pada saat itu, saya tahu bahwa mimpi buruk terburuk saya baru saja dimulai. Nama saya Siti, nama asli Isabel, dan saya berusia 65 tahun. Seluruh hidup saya berputar di sekitar dua cinta. Almarhum suami saya dan putri saya, Ayu. Ketika suami saya meninggal 7 tahun lalu, dalam kecelakaan mengerikan itu, saya pikir saya tidak akan mampu bertahan dari rasa sakit. Tetapi Ayu menyelamatkan saya. Dia adalah alasan saya bernapas, untuk bangun, untuk terus maju. Kami membangun hubungan yang indah. Kami lebih dari sekadar ibu dan anak. Kami adalah rekan, teman curhat, sahabat. Ketika dia bertemu Budi 6 tahun lalu, saya sangat gembira. Dia tampak seperti pria yang baik. Pekerja keras, sopan, perhatian. Mereka menikah, dan saya memberikan sebidang tanah di sebelah rumah saya, agar mereka membangun rumah mereka. Saya ingin mereka dekat. Saya ingin kami membentuk keluarga yang erat, yang selalu saya impikan. Rumah saya tidak besar, tetapi berharga. Dengan pertumbuhan di daerah ini, sekarang nilainya mendekati 6.750.000.000 rupiah. Nilai asli, $450.000. Agen properti telah mencari saya puluhan kali, menawarkan untuk membelinya. Saya selalu menolak. Rumah itu adalah sejarah saya. Setiap sudut menyimpan kenangan. Taman tempat Ayu belajar berjalan. Dapur tempat kami memanggang kue bersama. Ruang tamu tempat kami merayakan ribuan acara keluarga besar, acara asli Natal. Itu bukan hanya properti. Itu adalah seluruh hidup saya yang berubah menjadi dinding dan atap. Selama berbulan-bulan, semuanya tampak sempurna. Kami sarapan bersama pada hari Minggu. Ayu datang mengunjungi saya hampir setiap sore. Budi membantu saya dengan perbaikan rumah. Tetapi sekitar 3 bulan yang lalu, sesuatu berubah. Awalnya sangat halus. Begitu halus sehingga saya pikir saya hanya membayangkan. Ayu mulai datang lebih jarang. Ketika dia datang, dia tampak linglung.
Gugup. Dia menghindari tatapan mata saya. Percakapan menjadi dangkal, tidak nyaman. Budi sebaliknya menjadi sangat ramah, terlalu bersedia membantu. Dia terus-menerus bertanya tentang kesehatan saya. Apakah saya merasa lelah? Apakah saya melupakan sesuatu? Apakah saya membutuhkan bantuan dengan dokumen? Pertanyaan yang tampak polos, tetapi mulai terdengar aneh. Suatu sore, saya datang lebih awal ke rumah mereka tanpa memberitahu. Saya mendengar suara-suara di dalam. Mereka berbicara dengan nada rendah, mendesak. Saya mengetuk pintu, dan suara-suara itu berhenti tiba-tiba. Ayu membuka dengan senyum yang dipaksakan. Saya bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dia bilang ya, mereka hanya menonton televisi. Tetapi televisinya mati. Saya mulai memperhatikan lebih banyak hal. Benda-benda yang hilang dari rumah saya. Kecil pada awalnya. Sebuah foto lama, vas porselen yang dulunya milik ibu saya. Dokumen yang ada di meja saya dan kemudian tidak ada. Saya pikir saya mulai pelupa, tetapi sesuatu di dalam diri saya tahu bahwa bukan itu masalahnya. Suatu malam, saya melihat mereka dari jendela saya. Budi dan Ayu berada di taman mereka, berbicara dengan seorang pria yang tidak saya kenal. Dia membawa tas kerja dan kertas. Itu tampak seperti pertemuan serius. Keesokan harinya saya bertanya kepada Ayu siapa pria itu. Dia menjadi pucat. Dia bilang dia adalah penjual asuransi. Bohong, saya tahu dari suaranya. Dari bagaimana dia mengalihkan pandangannya. Dari bagaimana dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya mulai membuat daftar mental dari semua hal aneh. Keheningan tiba-tiba ketika saya memasuki sebuah ruangan. Panggilan telepon yang dihentikan Budi tiba-tiba ketika melihat saya. Kunjungan orang asing ke rumah saya ketika saya seharusnya tidak ada, tetapi yang disebutkan Bu Siti telah dilihatnya. Bu Siti adalah wanita berusia hampir 80 tahun. Dia tinggal di seberang rumah saya selama beberapa dekade. Dia selalu berhati-hati, pendiam, pengamat. Suatu hari, dia menghentikan saya di jalan. Dia menatap saya dengan serius dan berkata, "Siti, hati-hati. Saya telah melihat hal-hal yang tidak saya sukai." Saya bertanya apa maksudnya. Dia menggelengkan kepalanya. Saya belum bisa memberitahumu, tapi buka matamu lebar-lebar. Kata-katanya menghantui saya selama berhari-hari. Saya memutuskan untuk lebih memperhatikan. Saya mulai mencatat semuanya. Tanggal, waktu, perilaku aneh. Seminggu kemudian, saya menemukan sebuah dokumen di saku mantel Budi. Dia meninggalkannya tergantung di rumah saya. Saya tidak bisa menahan godaan. Saya membacanya. Itu adalah kutipan harga dari sebuah panti jompo. Sebuah panti untuk orang tua. Dengan nama saya ditulis tangan di sudut. Saya merasa tanah terbuka di bawah kaki saya. Mengapa Budi memiliki itu? Mengapa nama saya ada di sana? Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya meletakkan kertas itu kembali persis di tempatnya. Tetapi malam itu, saya tidak tidur. Saya tetap terjaga, menatap langit-langit, merasa dunia saya hancur. Saya harus tahu kebenarannya. Saya perlu menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itulah saya membuat rencana saya. Saya akan menelepon Ayu dan memberitahunya bahwa saya membutuhkan operasi mendesak. Sesuatu yang berhubungan dengan jantung saya. Bahwa saya akan dirawat di rumah sakit setidaknya selama seminggu. Tanpa kunjungan diizinkan karena risiko infeksi. Sempurna, selama waktu itu saya akan bersembunyi dan mengamati apa yang mereka lakukan ketika mereka mengira saya tidak ada. Saya meminta bantuan Bu Siti. Saya menceritakan kecurigaan saya. Dia mengangguk perlahan. "Sudah waktunya kamu menyadarinya," katanya kepada saya. "Datanglah ke rumah saya ketika kamu berpura-pura pergi ke rumah sakit.
Dari jendela saya, kamu akan melihat semuanya. Begitulah yang saya lakukan. Saya menelepon Ayu sambil menangis. Saya mengarang gejala. Saya bilang dokter bersikeras untuk mengoperasi saya segera. Dia terdengar khawatir, tetapi saya mendeteksi sesuatu yang lain dalam suaranya. Lega, antisipasi, saya tidak yakin. Budi menawarkan untuk mengantar saya ke rumah sakit. Saya bilang saya sudah memanggil taksi agar dia tidak perlu repot. Saya mengemasi tas kecil. Saya meninggalkan rumah saya. Tetapi alih-alih naik taksi, saya berjalan langsung ke rumah Bu Siti. Dia sudah menunggu saya dengan pintu setengah terbuka. Saya menetap di kamar lantai 2 Bu Siti. Dari jendela, saya memiliki pandangan yang sempurna ke rumah saya dan rumah Ayu. Saat itu pukul 3 sore ketika saya tiba. Bu Siti membawakan saya teh hangat dan kue, tetapi saya tidak bisa makan apapun. Perut saya tertutup karena kecemasan. Saya duduk di dekat jendela dan menunggu. Jam-jam berlalu dengan kelambatan yang tak tertahankan. Saya melihat Budi meninggalkan rumahnya pada pukul 5. Dia masuk ke mobil dan pergi. Ayu keluar setengah jam kemudian. Dia juga pergi. Rumah saya tetap kosong, sunyi, seolah-olah mati. Kegelapan mulai turun. Saya menyalakan lampu kecil di belakang saya agar tidak sepenuhnya gelap, tetapi saya membiarkan lampu utama mati. Saya tidak ingin ada yang tahu saya ada di sana, mengamati. Bu Siti naik sekitar pukul 8 dengan sup hangat. Kamu harus makan sesuatu, katanya dengan tegas. Saya hanya mengambil beberapa suap untuk menyenangkan dia. Saya bertanya apa yang telah dia lihat, apa yang dia ketahui. Dia menggelengkan kepalanya. Kamu akan segera melihatnya sendiri, lebih baik begitu. Kamu perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri agar kamu tidak ragu. Kata-katanya semakin membuat saya takut. Apa yang begitu serius sehingga saya harus melihatnya sendiri? Apa yang telah dilakukan Ayu dan Budi? Pikiran saya mulai membayangkan skenario yang mengerikan. Mungkin mereka mencuri dari saya. Mungkin mereka berencana mengusir saya dari rumah saya. Mungkin mereka ingin menyatakan saya tidak mampu dan mengambil segalanya dari saya. Setiap pikiran lebih buruk dari yang sebelumnya. Pada pukul 9:30, lampu rumah Ayu menyala. Mereka telah kembali. Saya melihat siluet mereka bergerak di balik tirai. Mereka tampak berdebat. Gerakannya kasar, gelisah. Saya bertanya-tanya apa yang mereka bicarakan. Tentang saya, tentang dugaan operasi saya, tentang apa yang mereka rencanakan sekarang setelah saya tidak ada. Pukul 10, lampu mati. Semuanya kembali sunyi. Saya melihat jam. 2 jam 15 menit tersisa sampai pukul 12:15 malam. Bu Siti menyuruh saya menunggu sampai waktu yang tepat itu. Mengapa jam tertentu itu? Apa yang akan terjadi saat itu? Waktu merangkak seperti tidak pernah terjadi sebelumnya. Setiap menit terasa seperti keabadian. Pukul 11 malam, pukul 11:30, jantung saya berdetak semakin cepat. Pukul 11:45, tangan saya berkeringat dingin. Bu Siti naik lagi dan duduk di samping saya dalam diam. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu bersama saya. Kehadirannya menenangkan, tetapi juga mengganggu. Dia tahu sesuatu yang belum saya ketahui. Pukul 12 malam, tengah malam. Jam di ruang tamu Bu Siti berbunyi dengan loncengnya yang berat. Saya menahan napas. Pukul 12:05. Pukul 12:10. Mata saya tertuju pada rumah saya yang gelap. Tidak ada yang bergerak. Pukul 12:14. Bu Siti menyentuh bahu saya dengan lembut. Hampir, bisiknya. Dan kemudian itu terjadi.
Tepat pukul 12:15 dini hari, saya melihat sesosok mendekati rumah saya dari sisi taman. Dia membawa senter kecil. Itu adalah Budi. Menantu saya, dia berjalan dengan hati-hati, melihat ke segala arah, memastikan tidak ada yang melihatnya. Dia sampai di pintu depan saya. Dia mengeluarkan kunci dari sakunya. Kunci saya. Dia membuka pintu dengan gerakan cepat dan masuk. Lampu koridor menyala. Beberapa detik kemudian, 2 orang lagi datang. Seorang pria dengan tas kerja dan seorang wanita muda. Ketiganya memasuki rumah saya seolah-olah mereka memiliki semua hak di dunia. Saya menahan napas. Apa yang sedang terjadi? Bu Siti menyerahkan teropong kepada saya. Ambil, kamu perlu melihat ini secara detail. Saya mengambilnya dengan tangan gemetar dan melihat melalui mereka. Gambar itu segera mendekat. Saya bisa melihat bagian dalam ruang tamu saya dengan sempurna melalui jendela. Budi menunjuk ke dinding. Pria dengan tas kerja mencatat. Wanita muda mengambil foto dengan kamera profesional. Dia memotret setiap sudut, setiap perabotan, setiap detail. Kemudian saya melihat mereka bergerak menuju dapur. Lebih banyak foto, lebih banyak catatan. Pria itu mengeluarkan pita pengukur dan mulai mengukur dinding, jendela, ruang antara perabotan. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka mengukur rumah saya? Mereka pindah ke kamar saya. Saya melihat mereka membuka lemari saya. Mereka memeriksa pakaian saya. Wanita itu mengambil foto barang-barang pribadi saya. Obat-obatan di meja samping tempat tidur saya. Salib di dinding. Foto-foto keluarga. Saya merasakan kemarahan tumbuh di dalam diri saya. Beraninya mereka melanggar privasi saya seperti itu? Budi membuka laci meja saya. Dia mulai mengeluarkan dokumen. Dia menunjukkannya kepada pria dengan tas kerja. Pria itu membacanya dengan cermat dan mengangguk. Mereka menyimpan beberapa kertas di tas kerja. Apakah mereka mencuri dokumen saya? Akta properti saya ada di sana. Surat wasiat saya, rekening bank saya, semuanya. Mereka tinggal di rumah saya selama hampir 1 jam. Mereka memeriksa semuanya, loteng, ruang bawah tanah, garasi. Mereka mengambil foto setiap ruang, ukuran setiap kamar. Ketika mereka akhirnya keluar, hampir pukul 1:30 dini hari. Saya melihat mereka berbicara di luar selama beberapa menit. Pria itu menyerahkan beberapa kertas kepada Budi. Mereka berjabat tangan. Wanita itu memeluk Budi. Pelukan yang terlalu lama, terlalu dekat, terlalu intim. Sesuatu dalam pelukan itu membuat saya mual. Kemudian mereka pergi. Budi mematikan lampu rumah saya, mengunci, dan berjalan kembali ke rumahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya ambruk di kursi gemetar. Bu Siti menatap saya dengan sedih. Sekarang kamu mengerti mengapa kamu perlu melihatnya sendiri. Saya mengangguk tanpa bisa berbicara. Air mata mulai mengalir di pipi saya. Apa yang baru saja saya saksikan? Apa yang mereka rencanakan? Siapa orang-orang itu? Bu Siti duduk di samping saya dan memegang tangan saya. Ini belum semuanya, Siti. Ada lagi, jauh lebih banyak. Saya menatapnya dengan ngeri. Lagi? Apa yang bisa lebih buruk dari ini? Dia menghela napas panjang. Saya sudah mengamati mereka selama berminggu-minggu. Ini bukan pertama kalinya mereka memasuki rumahmu ketika kamu tidak ada. Mereka sudah datang setidaknya 5 kali dalam sebulan terakhir. Selalu tengah malam, selalu dengan orang yang berbeda. Saya merasa dunia runtuh di sekitar saya. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Bu Siti menggelengkan kepala. Kamu perlu melihatnya sendiri. Jika saya memberitahumu, kamu tidak akan percaya padaku. Kamu akan berpikir saya adalah wanita tua yang paranoid yang mengarang cerita.
Tetapi sekarang kamu melihatnya. Sekarang kamu tahu itu nyata. Dia benar. Jika dia menceritakan ini tanpa saya melihatnya, saya pasti akan ragu. Saya akan membela putri saya. Saya akan membenarkan Budi. Tetapi sekarang tidak ada cara untuk menyangkal apa yang baru saja saya saksikan. Keluarga saya sendiri mengkhianati saya dengan cara yang paling keji. Menurutmu apa yang mereka lakukan? Saya bertanya kepada Bu Siti dengan suara serak. Dia menatap saya dengan serius. Saya pikir mereka berencana menjual rumahmu atau mengambilnya dengan cara hukum. Foto-foto, ukuran, dokumen, semuanya menunjuk pada itu. Dan wanita yang datang bersama mereka. Saya pernah melihatnya sebelumnya. 2 minggu lalu dia datang sendirian dengan Budi. Mereka masuk ke rumahmu dan berada di sana selama berjam-jam. Ketika mereka keluar, mereka berciuman. Saya merasa sesak napas. Mereka berciuman? Bu Siti mengangguk. Budi selingkuh dari putrimu, dan saya pikir wanita itu terlibat dalam seluruh rencana ini. Saya tidak tahu persis apa yang mereka rencanakan, tetapi ini adalah sesuatu yang besar, Siti. Sesuatu yang bisa membuatmu kehilangan segalanya. Saya menghabiskan sisa malam itu terjaga, menatap keluar jendela, memproses apa yang telah saya lihat. Pikiran saya bekerja sangat cepat, mencoba memahami besarnya pengkhianatan. Budi, pria yang saya percayai seperti anak sendiri, mencuri dari saya. Dan Ayu, putri saya sendiri. Satu-satunya putri saya. Apakah dia tahu apa yang dilakukan Budi? Apakah dia terlibat? Pelukan antara Budi dan wanita itu menghantui saya. Apakah Ayu tahu suaminya selingkuh? Atau apakah dia juga bagian dari penipuan? Saya butuh jawaban. Saya perlu tahu seberapa jauh mimpi buruk ini. Fajar tiba perlahan, mewarnai langit dengan warna oranye dan ungu. Saya belum tidur semenit pun. Mata saya perih karena kelelahan, tetapi pikiran saya lebih terjaga dari sebelumnya. Bu Siti turun untuk membuat kopi. Aromanya naik ke kamar, tetapi saya tidak bisa bergerak dari jendela. Saya perlu melihat apa yang akan terjadi di siang hari. Saya perlu memahami langkah Budi dan Ayu selanjutnya. Pukul 7 pagi, saya melihat Budi meninggalkan rumahnya. Dia mengenakan setelan jas, membawa tas kerjanya. Dia bertindak sangat normal, seolah-olah dia tidak melanggar rumah saya malam sebelumnya. Dia masuk ke mobilnya dan pergi. Ayu keluar setengah jam kemudian. Dia juga berpakaian untuk bekerja. Sebelum masuk ke mobilnya, dia melihat ke arah rumah saya. Saya bisa melihat ekspresinya bahkan dari kejauhan. Itu bukan kekhawatiran, itu adalah sesuatu yang lain, kepuasan, antisipasi. Dia pergi tanpa basa-basi. Bu Siti naik dengan nampan. Kopi, roti panggang, buah. Kamu harus makan, Siti. Kamu akan membutuhkan kekuatan untuk apa yang akan datang. Saya memaksa diri untuk makan sesuatu, meskipun setiap suapan sulit ditelan. Bu Siti, saya perlu tahu lebih banyak. Apalagi yang kamu lihat? Ceritakan semuanya padaku. Dia duduk di depan saya dengan ekspresi serius. Sekitar 2 bulan yang lalu, saya mulai melihat gerakan aneh. Awalnya saya pikir kamu yang keluar masuk pada waktu yang berbeda. Tetapi kemudian saya menyadari itu bukan kamu. Itu adalah Budi, menggunakan kuncimu. Dia masuk ketika kamu tidak ada. Terkadang sendirian, terkadang dengan wanita itu. Suatu kali dia membawa seorang pria tua yang membawa dokumen resmi. Dia tampak seperti pengacara atau notaris. Notaris? Saya mengulangi dengan ngeri. Untuk apa mereka membutuhkan notaris? Bu Siti menggelengkan kepala. Saya tidak yakin, tapi Siti, ada hal lain yang perlu kamu ketahui.
3 minggu lalu saya melihat sesuatu yang membuat saya curiga bahwa ini lebih serius dari yang saya pikirkan. Saat itu hari Sabtu sore. Kamu pergi ke pasar. Saya melihat Budi masuk ke rumahmu dengan wanita yang berbeda. Bukan yang kamu lihat tadi malam. Yang ini lebih tua, berpakaian formal, membawa map besar. Mereka berada di dalam selama hampir 2 jam. Ketika mereka keluar, saya mendengar sebagian percakapan mereka. Mereka berada di tamanmu, tepat di bawah jendela saya. Wanita itu memberitahu Budi bahwa mereka membutuhkan sertifikat medis sebelum melanjutkan. Bahwa tanpa dokumen-dokumen itu, proses tidak bisa maju. Jantung saya berhenti. Sertifikat medis, proses apa? Bu Siti menatap saya dengan mata penuh kasih sayang. Saya tidak yakin, tetapi saya pikir mereka mencoba menyatakan kamu tidak mampu secara mental. Itu satu-satunya penjelasan yang logis. Itu sebabnya Budi terus-menerus bertanya, apakah kamu melupakan sesuatu? Apakah kamu merasa bingung? Dia sedang membangun kasus, mengumpulkan dugaan bukti bahwa kamu tidak bisa merawat dirimu sendiri. Kemarahan meledak di dalam diri saya. Saya berdiri begitu tiba-tiba sehingga kursi hampir jatuh. Menyatakan saya tidak mampu, saya baik-baik saja. Saya tidak pernah punya masalah memori. Saya tidak pernah bingung. Itu adalah kebohongan mutlak. Saya tahu, Siti. Saya melihatmu setiap hari. Saya tahu kamu sangat jernih dan mampu, tetapi mereka bisa membuat bukti. Mendapatkan dokter korup yang menandatangani kertas palsu. Itu lebih umum dari yang kamu kira. Keluarga yang ingin mengambil properti orang tua atau kakek nenek mereka. Mereka menyatakan mereka tidak mampu mengambil kendali hukum atas aset mereka dan akhirnya melucuti segalanya dari mereka. Kata-kata Bu Siti menghantam saya seperti pukulan. Ini nyata. Ini sedang terjadi. Putri saya sendiri dan menantu saya berencana mencuri seluruh hidup saya, rumah saya, otonomi saya, martabat saya, semuanya. Saya harus melakukan sesuatu, kata saya dengan suara gemetar. Saya tidak bisa hanya duduk di sini menonton bagaimana mereka menghancurkan saya. Bu Siti mengangguk. Kamu benar. Tetapi kamu harus cerdas. Jika kamu menghadapi mereka sekarang, mereka akan menyangkal semuanya. Mereka akan mengatakan kamu paranoid, kamu bingung, kamu membayangkan hal-hal. Mereka akan menggunakan tuduhanmu sebagai bukti dari dugaan demensiamu. Kamu perlu bukti kuat. Kamu perlu bantuan hukum. Dan kamu perlu bertindak cepat sebelum mereka mengambil langkah selanjutnya. Dia benar, menghadapi mereka tanpa persiapan akan menjadi kesalahan fatal. Apakah kamu kenal pengacara terpercaya? Saya bertanya. Bu Siti tersenyum sedikit. Saya kenal seseorang, Arman, nama asli Miguel Herrera. Dia adalah pengacara almarhum suami saya. Dia sudah pensiun, tetapi masih menerima kasus khusus. Dia jujur, bijaksana, dan sangat bagus di kelas. Saya bisa meneleponnya jika kamu mau. Tolong, lakukanlah. Saya perlu berbicara dengannya sesegera mungkin. Bu Siti turun untuk melakukan panggilan. Saya tetap di dekat jendela, melihat rumah saya. Rumah indah saya yang sekarang terasa seperti kuburan. Saya memikirkan semua tahun yang saya habiskan di sana. Acara keluarga besar, Natal, ulang tahun, malam membaca di ruang tamu, hari Minggu memasak untuk Ayu ketika dia masih kecil. Rumah itu adalah seluruh sejarah saya, dan mereka mencoba merebutnya dari saya seolah-olah itu bukan apa-apa. Seolah-olah saya bukan apa-apa. Air mata kembali mengalir di pipi saya. Tetapi kali ini bukan hanya kesedihan, itu adalah kemarahan. Tekad, saya tidak akan membiarkan mereka melakukan ini kepada saya, tidak tanpa perlawanan.
Bu Siti kembali setengah jam kemudian. Arman bisa bertemu denganmu sore ini. Saya menjelaskan situasi umum, dan dia bilang itu mendesak. Semakin cepat kamu bertindak, semakin baik. Saya mengangguk. Di mana kita bertemu? Di kantornya. Itu 20 menit dari sini. Kita bisa pergi dengan mobil saya. Tidak ada yang akan melihat kita keluar jika kita menggunakan pintu belakang rumah saya. Sempurna. Bu Siti sudah memikirkan segalanya. Saya menghabiskan beberapa jam berikutnya mencoba mengatur pikiran saya. Saya membuat daftar semua yang telah saya lihat. Tanggal-tanggal ketika saya melihat perilaku aneh. Benda-benda yang hilang dari rumah saya. Percakapan yang terputus. Dokumen tentang panti jompo. Dan tentu saja apa yang saya saksikan tadi malam. Invasi ke rumah saya. Foto-foto. Ukuran. Dokumen yang dicuri. Pukul 3 sore, Bu Siti dan saya keluar diam-diam melalui pintu belakang rumahnya. Mobilnya diparkir di garasi, jadi tidak ada yang melihat kami pergi. Selama perjalanan, saya tetap diam, melihat keluar jendela, masih memproses besarnya pengkhianatan. Ayu kecil saya, gadis yang saya gendong di lengan saya, yang saya ajari berjalan, membaca, memasak, yang saya hibur dalam setiap kesedihan, yang saya rayakan dalam setiap pencapaian. Gadis yang sama sekarang berkonspirasi untuk menghancurkan saya. Rasa sakit itu fisik. Dada saya sakit seolah-olah ada sesuatu di dalam diri saya yang pecah berkeping-keping. Kami tiba di sebuah gedung tua, tetapi elegan di pusat kota. Kantor Arman berada di lantai 3. Kami naik lift, dalam diam. Bu Siti mengetuk pintu dengan tegas. Seorang pria berusia sekitar 70 tahun membuka. Dia tinggi, dengan rambut benar-benar putih, mata tajam di balik kacamata berbingkai gelap, dan ekspresi serius tetapi ramah. Siti, sudah lama sekali, katanya dengan suara dalam. Mereka berpelukan sebentar. Lalu dia menatap saya. Anda pasti Siti. Silakan masuk. Kantornya luas, penuh dengan buku-buku hukum, ijazah di dinding, foto-foto keluarga. Kami duduk di depan meja kayunya yang besar. Arman bersandar di kursinya dan mengamati saya sejenak. Siti menceritakan dasarnya. Tetapi saya perlu Anda menceritakan semuanya dari awal. Setiap detail itu penting. Saya menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Saya menceritakan kepadanya tentang perubahan pada Ayu dan Budi. Tentang kunjungan aneh. Benda-benda yang hilang. Pertanyaan yang mendesak tentang kesehatan saya. Dokumen panti jompo. Rencana saya untuk memalsukan operasi. Apa yang saya lihat tadi malam dari jendela Bu Siti. Para penyusup mengukur rumah saya, memotret segalanya, mencuri dokumen. Pelukan mencurigakan antara Budi dan wanita itu. Semuanya. Arman mendengarkan tanpa menyela, mencatat dengan teliti. Ketika saya selesai, dia terdiam sejenak, berpikir. Kemudian dia berbicara dengan suara tegas. Siti, apa yang Anda gambarkan kepada saya adalah kasus klasik penipuan keluarga dengan tujuan melucuti aset Anda. Mereka kemungkinan besar berencana melakukan beberapa hal secara bersamaan. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Pertama, menyatakan Anda tidak mampu secara hukum melalui sertifikat medis palsu. Kedua, mendapatkan kuasa hukum atas properti dan keuangan Anda. Ketiga, menjual rumah Anda dengan cepat sebelum Anda dapat bereaksi. Dan keempat, mungkin menempatkan Anda di panti jompo di luar kehendak Anda sehingga Anda tidak dapat mengganggu prosesnya. Saya pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya. Mereka menghancurkan dan sepenuhnya ilegal, tetapi sayangnya lebih umum dari yang orang pikirkan. Saya merasa ruangan berputar di sekitar saya. Bisakah mereka benar-benar melakukan semua itu? Arman mengangguk dengan serius.
Jika mereka memiliki dokumen yang tepat dan kontak yang sesuai, ya, mereka dapat memindahkan Anda seperti bidak catur sebelum Anda menyadarinya. Itu sebabnya Anda bertindak benar dengan memalsukan operasi dan mengamati. Sekarang kita tahu apa yang Anda hadapi, dan kita bisa menyiapkan pertahanan. Apa yang harus saya lakukan? Saya bertanya dengan suara putus asa. Arman menyatukan jari-jarinya di atas meja. Pertama, saya membutuhkan akses ke semua dokumen asli Anda. Akta, surat wasiat, rekening bank, identitas, semuanya. Kedua, kita akan melakukan evaluasi medis lengkap dengan dokter kepercayaan saya untuk membuktikan bahwa Anda sepenuhnya mampu secara mental dan fisik. Ketiga, kita akan menyelidiki aktivitas Budi secara menyeluruh, keuangan, kontak, pergerakannya. Keempat, kita perlu mengidentifikasi orang-orang yang masuk ke rumah Anda tadi malam. Dan kelima, kita akan menyiapkan jebakan hukum untuk menangkap mereka basah. Jebakan? Saya bertanya menatap Arman. Dia mengangguk dengan ekspresi perhitungan. Tepat sekali, kita tidak bisa hanya menuduh mereka tanpa bukti kuat yang tidak bisa diabaikan oleh hakim. Kita perlu menangkap mereka saat melakukan kejahatan, mendokumentasikan tindakan mereka, merekam percakapan jika mungkin, mendapatkan bukti yang tidak terbantahkan tentang niat kriminal mereka. Saya bersandar di kursi, merasakan beban semua ini di pundak saya. Berapa banyak waktu yang kita miliki? Arman mengerutkan kening. Itu pertanyaan kritis. Dari apa yang Anda jelaskan, mereka sudah dalam fase lanjutan. Pengukuran, foto, pencurian dokumen. Saya akan mengatakan mereka memiliki pembeli yang tertarik dan sedang menyiapkan dokumen untuk meresmikan penjualan. Mungkin masalah minggu, mungkin hari. Bu Siti mencondongkan tubuh ke depan. Arman, bagaimana dengan dokumen yang dicuri Budi dari rumah Siti? Bisakah mereka menggunakannya untuk memalsukan tanda tangan? Arman mengangguk dengan serius. Mereka bisa dan mungkin akan melakukannya. Dengan teknologi modern, memalsukan tanda tangan relatif mudah jika Anda memiliki sampel asli. Itulah mengapa sangat penting bagi Siti untuk segera mendapatkan kembali kendali atas dokumennya dan melindunginya secara hukum. Saya menegakkan diri di kursi. Saya punya brankas di rumah saya, yang saya pasang bertahun-tahun yang lalu ketika suami saya meninggal. Tidak ada yang tahu tentang itu kecuali saya. Itu tersembunyi di balik panel palsu di lemari kamar saya. Di sana saya menyimpan dokumen saya yang paling penting. Akta asli, surat wasiat saya, sertifikat, semuanya. Mata Arman berbinar. Sempurna. Itu memberi kita keuntungan besar. Mereka mungkin berpikir mereka memiliki semua dokumen Anda. Tetapi sebenarnya mereka hanya memiliki salinan atau kertas sekunder. Saya mengangguk. Tepat sekali, saya selalu berhati-hati tentang itu. Suami saya mengajari saya untuk melindungi dokumen penting. Dia bilang di dunia ini kamu bahkan tidak bisa mempercayai bayanganmu sendiri. Ironi yang pahit mengingat sekarang, saya bahkan tidak bisa mempercayai putri saya sendiri. Arman mencatat lebih banyak. Bagus. Ini yang akan kita lakukan. Malam ini juga, saat mereka tidur, Anda akan masuk ke rumah Anda dengan asisten saya dan tukang kunci terpercaya. Kita akan mengganti semua kunci. Kita akan mengambil kembali dokumen Anda dari brankas. Kita akan memasang kamera keamanan tersembunyi di titik-titik strategis. Dengan begitu, kita dapat merekam setiap upaya invasi di masa depan. Kamera? Ide itu mengejutkan saya. Ya kecil, tidak terlihat, dengan transmisi waktu nyata ke ponsel Anda dan milik saya. Jika mereka mencoba masuk lagi, kita akan merekam semuanya. Bukti yang tak ternilai untuk kasus ini.
Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan campuran ketakutan dan tekad. Baiklah, mari kita lakukan. Arman melanjutkan. Besok pagi Anda akan pergi ke dokter kepercayaan saya. Dr. Dimas, nama asli Ramirez. Dia akan melakukan evaluasi kognitif lengkap, tes memori, penalaran, kemampuan pengambilan keputusan. Semuanya didokumentasikan secara resmi. Itu akan menghancurkan setiap upaya untuk menyatakan Anda tidak mampu. Dan setelah itu datang bagian yang sulit. Anda perlu kembali ke kehidupan normal Anda. Berpura-pura operasi berjalan dengan baik dan Anda pulih. Bertindak seolah-olah Anda tidak tahu apa-apa. Sementara itu, kami akan menyelidiki dalam diam. Kami akan melacak pergerakan Budi. Kami akan mengidentifikasi kaki tangannya. Kami akan mencari tahu persis apa yang mereka rencanakan. Dan ketika kita mendokumentasikan semuanya, kita akan menghadapi mereka secara hukum dengan kehadiran pihak berwenang. Gagasan untuk harus berpura-pura normal di depan orang-orang yang mengkhianati saya membuat perut saya mual. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa di depan mereka. Setiap kali saya melihat Ayu, saya merasa hati saya hancur lagi. Arman menatap saya dengan kasih sayang. Saya tahu, itu bagian yang paling menyakitkan dari semua ini. Tetapi itu perlu. Jika mereka curiga Anda tahu sesuatu, mereka akan mempercepat rencana mereka atau memodifikasinya. Mereka bisa menjual rumah itu kepada pihak ketiga yang terpercaya untuk menyembunyikan jejak. Mereka bisa menghancurkan bukti. Kita perlu mereka percaya semuanya berjalan sesuai rencana mereka, sementara kita membangun kasus melawan mereka. Bu Siti memegang tangan saya. Anda kuat, Siti. Anda bisa melakukan ini. Pikirkan tentang rumah Anda, hidup Anda, martabat Anda. Semua itu layak untuk diperjuangkan. Dia benar. Saya menutup mata sejenak, mengumpulkan kekuatan. Ketika saya membukanya, saya telah membuat keputusan. Baiklah, saya akan melakukan apapun yang diperlukan. Arman tersenyum untuk pertama kalinya. Luar biasa. Sekarang, mari kita bicara tentang biaya. Biaya saya biasanya 15 juta rupiah. Nilai asli, $5.000 untuk kasus seperti ini. Tetapi Anda adalah teman Siti, dan saya sangat membenci ketika keluarga memanfaatkan orang yang lebih tua. Saya akan menagih Anda 7,5 juta rupiah. Nilai asli, 2.500. Setengah sekarang, setengah ketika kita memenangkan kasus. Saya mengangguk. Saya bisa membayarnya. Saya punya tabungan. Sempurna. Kalau begitu mari kita mulai. Malam ini pukul 2 dini hari, asisten saya, Joko, nama asli Louis, akan menjemput Anda di rumah Siti. Anda akan pergi ke rumah Anda, mengganti kunci, memasang kamera, dan mengambil kembali dokumen Anda. Dimengerti, dimengerti. Besok pukul 9 pagi saya menunggu Anda dengan Dr. Dimas di kantornya. Siti punya alamatnya. Dan lusa Anda akan kembali ke rumah Anda secara resmi pulih dari operasi Anda. Kami meninggalkan kantor Arman dengan rencana yang jelas. Selama perjalanan pulang, Bu Siti mengemudi dalam diam sementara saya melihat keluar jendela. Tenggelam dalam pikiran saya. Saya memikirkan Ayu ketika dia masih kecil. Tawa dia. Bagaimana dia berlari ke arah saya setiap kali saya pulang sekolah. Malam-malam yang kami habiskan bersama ketika dia sakit, saya merawatnya, membelai rambutnya. Kapan semua itu hilang? Kapan saya berhenti menjadi ibunya untuk menjadi penghalang? Kapan hidup saya berhenti penting baginya? Anda memikirkannya, kata Bu Siti dengan lembut. Saya mengangguk tanpa bisa berbicara. Saya tahu, itu wajar.
dia putri Anda. Tetapi Siti, Anda perlu memahami sesuatu. Ayu yang melakukan ini bukan lagi anak yang Anda besarkan. Sesuatu berubah dalam dirinya. Entah karena pengaruh budi, karena masalah ekonomi, karena ambisi, atau karena kelemahan. Tetapi orang yang berkonspirasi untuk mencuri dari Anda bukanlah putri yang Anda kenal. Kata-katanya menyakitkan karena itu benar. Ayu yang saya kenal tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Dia tidak akan pernah mengkhianati saya dengan cara ini. Sesuatu telah berubah secara mendalam dalam dirinya. Dan saya tidak tahu apakah saya bisa memaafkannya suatu hari nanti. Kami tiba kembali di rumah Bu Siti sekitar pukul 6 sore. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna merah muda dan emas. Dari jendela lantai 2, saya melihat lampu menyala di rumah Ayu. Saya melihat siluetnya bergerak di dalam, mungkin sedang menyiapkan makan malam, bertindak seolah-olah dia orang normal. Seolah-olah dia tidak berencana menghancurkan ibunya sendiri. Telepon Bu Siti berdering. Itu Arman. Siti, nyalakan pengeras suara. Saya perlu Siti mendengarkan ini. Bu Siti mengaktifkan pengeras suara. Kami di sini, Arman. Suara pengacara terdengar mendesak. Siti, kontak saya sudah mulai menyelidiki. Saya punya informasi awal yang perlu Anda ketahui sekarang. Jantung saya berdetak lebih cepat. Apa yang kamu temukan? Budi punya utang besar, lebih dari 3 miliar rupiah, nilai asli $200.000, antara kartu kredit, pinjaman pribadi, dan pinjaman komersial yang dia ambil untuk bisnis yang gagal 2 tahun lalu. Dia diambang kebangkrutan. Para kreditur menekannya. Dia punya 2 bulan untuk membayar atau dia akan menghadapi tuntutan hukum. Saya merasa perut saya mual. Jadi dia butuh rumah saya untuk membayar utangnya. Tepat sekali. Properti Anda bernilai sekitar 6.750.000.000 rupiah. Nilai asli $450.000 menurut pasar saat ini. Dengan uang itu, dia bisa membayar semua utangnya dan masih ada sisa. Itu motif sempurna untuk apa yang dia lakukan. Dan Ayu, dia tahu tentang utang-utangnya. Arman berhenti sejenak. Saya masih belum tahu pasti, tapi dari cara mereka bertindak bersama, saya berasumsi mereka mungkin putus asa. Keputusasaan membuat orang membuat keputusan yang mengerikan, dan ada hal lain. Nadanya menjadi lebih serius. Katakan padaku. Wanita yang kamu lihat memeluk Budi tadi malam, kami sudah mengidentifikasinya. Namanya Dewi. Nama asli Patricia Morales. Dia adalah agen real estate, tetapi dia punya catatan. 5 tahun lalu, dia terlibat dalam kasus serupa. Dia membantu sebuah keluarga menjual properti seorang lansia secara ilegal. Kasus itu diselesaikan di luar pengadilan, tetapi ada dalam catatannya. Dia profesional dalam jenis penipuan ini. Nama Dewi tertanam dalam pikiran saya seperti merek yang membara. Seorang wanita dengan pengalaman mencuri dari lansia. Seorang profesional penipuan. Dan Budi membawanya langsung ke rumah saya. Bagaimana kamu menemukannya begitu cepat? Saya bertanya kepada Arman. Saya punya kontak di mana-mana. Penyelidik swasta, mantan polisi, orang-orang yang berutang budi kepada saya. Ketika Anda melakukan ini selama 40 tahun, Anda membangun jaringan. Dewi tidak sulit dilacak. Dia punya profil publik sebagai agen real estate. Tetapi yang menarik adalah apa yang tidak dia tunjukkan secara publik. Dia berhenti sejenak. Kami menemukan transfer bank. Budi telah membayarnya 45 juta rupiah, nilai asli $3.000 dalam 2 bulan terakhir. Pembayaran diberi label sebagai konsultasi,
Tetapi kita berdua tahu itu jauh lebih dari itu. Bu Siti dan saya saling pandang. 45 juta rupiah. Budi membayar wanita ini untuk membantunya mencuri dari saya. Dan pria yang bersama mereka tadi malam, saya bertanya, kami masih mengusahakannya. Tetapi dari deskripsi yang Anda berikan, dia mungkin adalah penilai properti atau pembeli potensial. Seseorang yang tertarik untuk memperoleh properti dengan cepat tanpa banyak bertanya. Arman menarik napas panjang. Siti, ini lebih serius dari yang saya duga awalnya. Mereka tidak hanya berencana mencuri dari Anda. Operasinya sudah berjalan, uang sudah bergerak, pembeli sudah ada. Ini berarti kita harus bertindak sangat cepat. Saya merasakan hawa dingin menjalari tulang belakang saya. Seberapa cepat? Joko akan menjemput Anda pukul 1 dini hari, bukan pukul 2 seperti yang saya katakan sebelumnya. Setiap jam berharga. Kita perlu mengamankan rumah Anda malam ini juga. Besok pagi, selain menemui Dr. Dimas, kita akan pergi ke bank bersama. Anda akan membekukan semua rekening Anda sementara dan melindunginya dengan kata sandi baru yang hanya Anda dan saya yang tahu. Kami juga akan memeriksa apakah ada pergerakan mencurigakan. Pikiran saya bekerja 1000 putaran per jam. Menurutmu mereka sudah mencoba mengakses rekening saya? Mungkin. Dengan salinan dokumen Anda yang mereka curi, mereka bisa mencoba peniruan identitas. Lebih baik mencegah. Kami menutup telepon. Bu Siti membawakan saya teh kamomil. Kamu perlu istirahat sebentar sebelum tengah malam, katanya dengan tegas. Saya belum tidur sejak kemarin. Saya tahu, itu sebabnya kamu perlu tidur setidaknya 2 atau 3 jam. Kamu akan perlu waspada malam ini. Dia benar. Saya berbaring di sofa ruang tamu Bu Siti, tetapi pikiran saya terus berputar. Saya memikirkan Budi, memeriksa barang-barang saya. Dewi memotret hidup saya. Ayu membiarkan semua ini. Bagaimana saya sampai pada titik ini? Kapan keluarga saya menjadi musuh saya? Saya pasti tertidur karena Bu Siti membangunkan saya dengan lembut. Siti, sudah tengah malam. Joko akan tiba dalam 1 jam. Saya duduk, bingung sejenak. Kenyataan menimpa saya seperti air dingin. Malam ini saya akan mendapatkan kembali rumah saya. Saya mencuci muka, menyisir rambut, berganti pakaian gelap seperti yang disarankan Arman. Celana hitam, sweter abu-abu gelap, sepatu nyaman. Saya tampak seperti sedang bersiap untuk mencuri. Padahal sebenarnya saya mendapatkan kembali apa yang menjadi milik saya. Ironinya pahit. Pukul 12:50, sebuah mobil parkir diam-diam di depan rumah Bu Siti. Seorang pria muda turun. Rambut pendek, atletis, ekspresi serius. Bu Siti membuka pintu. Joko masuk. Dia masuk dengan cepat. Dia menatap saya dan mengulurkan tangan. Siti, saya Joko, nama asli Luis Herrera, asisten Arman. Saya bekerja 5 tahun sebagai tukang kunci sebelum belajar hukum. Malam ini kita akan mendapatkan kembali rumah Anda. Kepercayaannya sedikit menenangkan saya. Kamu bawa semuanya? Dia mengangguk. Kunci baru, kamera keamanan, peralatan, semuanya. Dia melihat jamnya. Pukul 12:55. Rumah putri Anda gelap. Kita akan menunggu sampai pukul 1:10 untuk memastikan mereka tidur nyenyak. Lalu kita bergerak. Menit-menit berlalu dengan kelambatan yang menyiksa. Akhirnya, Joko berdiri. Sudah waktunya. Kami keluar melalui pintu belakang Bu Siti. Malam itu gelap, tanpa bulan. Sempurna untuk tidak terlihat. Kami berjalan cepat menuju rumah saya. Joko membawa ransel besar.
Kami tiba di pintu depan saya. Saya mengeluarkan kunci saya dengan tangan gemetar. Saya memasukkannya ke kunci. Itu berputar dengan lembut. Pintu terbuka. Masuk ke rumah saya sendiri dengan perasaan seperti penyusup adalah surrealis. Joko menutup pintu di belakang kami dan menyalakan senter kecil. "Kamera dulu," bisiknya. Dia bekerja dengan efisiensi yang mengesankan. Dia memasang kamera kecil di ruang tamu, tersembunyi di dalam detektor asap palsu. Satu lagi di dapur, di dalam jam dinding. Yang ketiga di kamar saya, tersembunyi di bingkai foto. Kamera-kamera ini mentransmisikan video real time, jelasnya dengan suara rendah. Mereka punya sensor gerakan. Jika seseorang masuk, Anda akan menerima peringatan segera di ponsel Anda. Lihat. Dia menunjukkan kepada saya sebuah aplikasi di ponselnya. Saya bisa melihat ketiga ruangan secara bersamaan. Gambar itu sangat jernih, bahkan dalam gelap. "Luar biasa," bisik saya. "Sekarang kunci-kunci." Joko mengeluarkan peralatan dari ranselnya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia telah mengganti kunci pintu depan, lalu pintu belakang. Dan akhirnya garasi. Ini kunci-kunci barunya. Ada 4 set. 1 untuk Anda, 1 untuk Arman, 1 untuk Bu Siti, dan 1 cadangan yang akan Anda simpan di tempat yang aman. Saya mengambilnya merasakan beratnya di tangan saya. Sekarang Budi tidak bisa masuk. Tepat sekali. Dan jika dia mencoba masuk paksa, itu akan direkam. Joko melihat sekeliling. Di mana berangkasnya? Saya membawanya ke kamar saya. Saya membuka lemari. Saya memindahkan pakaian ke satu sisi. Saya menekan panel yang tampak seperti bagian dari dinding belakang. Itu bergeser mengungkapkan brankas yang tertanam. Saya memutar kombinasi. Klik, klik, klik. Pintu terbuka. Di dalamnya ada semua dokumen penting saya, akta asli rumah, surat wasiat saya, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian suami saya, laporan rekening bank, polis asuransi. Semuanya diatur dengan sempurna dalam map. Joko bersiul lembut. "Luar biasa, Arman, benar. Mereka tidak punya akses ke semua ini." Saya mengeluarkan semuanya dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawa Joko. Dokumen-dokumen ini akan langsung ke vault keamanan kantor Arman. Mereka akan sepenuhnya terlindungi. Saya mengangguk, merasakan kelegaan yang luar biasa. Setidaknya ini aman. "Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan dari sini?" tanya Joko. Saya melihat sekeliling kamar saya, foto keluarga saya, perhiasan saya, beberapa benda sentimental. Beri saya 1 menit. Saya mengambil foto-foto yang paling penting. 1 dari pernikahan saya. Yang lain dari Ayu ketika dia bayi. 1 dari orang tua saya. Saya memasukkannya ke dalam tas. Saya juga mengambil perhiasan yang diberikan suami saya selama bertahun-tahun. Mereka tidak terlalu berharga dalam hal moneter, tetapi mereka tak ternilai bagi saya. Cincin pertunangan, anting-anting ulang tahun ke-10 kami, gelang yang dia berikan ketika Ayu lahir. Semuanya masuk ke tas. Joko mengamati dalam diam. Selesai. Saya menarik napas dalam-dalam, melihat kamar saya untuk terakhir kalinya. Ya, mari kita pergi. Kami meninggalkan rumah dalam diam. Joko mencoba kunci baru. Mereka berfungsi dengan sempurna. Kami kembali ke rumah Bu Siti melalui rute yang sama. Saat itu, pukul 2:30 dini hari. Seluruh operasi memakan waktu kurang dari 2 jam. Bu Siti menunggu kami dengan kopi hangat. Joko menurunkan tas berisi dokumen saya di atas meja. "Sempurna, Arman akan meninjau semua ini besok pagi. Siti, istirahatlah sebentar. Saya akan menjemput Anda pukul 8 untuk pergi ke kantor Dr. Dimas."
Dia pergi meninggalkan saya kelelahan, tetapi anehnya penuh harapan. Setidaknya saya telah mendapatkan kembali kendali. Dokumen saya aman, rumah saya terlindungi. Saya tidak lagi sepenuhnya tidak berdaya. Bu Siti menatap saya dengan bangga. Anda melakukannya dengan baik, Siti. Sangat baik. Saya ambruk di sofa, merasakan beban kelelahan. Masih banyak yang harus dilakukan, kan? Dia mengangguk. Ya, tetapi Anda mengambil langkah pertama, yang paling penting. Sekarang Anda punya pertahanan. Sekarang Anda bisa melawan. Saya tidur beberapa jam gelisah. Saya bermimpi tentang Ayu. Dalam mimpi itu, dia kembali menjadi anak kecil. Kami bermain di taman. Kami tertawa. Kami bahagia. Kemudian dia tumbuh tiba-tiba. Dia menjadi dewasa. Dia menatap saya dengan mata dingin dan berkata, "Saya tidak membutuhkanmu lagi, Ibu." Saya terbangun dengan air mata di mata. Bu Siti sudah bangun, menyiapkan sarapan. "Selamat pagi, Joko akan tiba dalam setengah jam." Saya memaksa diri untuk makan sesuatu. Roti panggang dengan selai, jus jeruk. Saya membutuhkan kekuatan untuk apa yang akan datang. Tepat pukul 8, Joko mengetuk pintu. "Siap menemui Dr. Dimas?" Saya mengangguk. "Siap." Kantor Dr. Dimas berada di gedung medis modern. Ruang tunggu bersih, resepsionis ramah. Kami langsung dibawa masuk. Dokter itu adalah seorang pria berusia 60-an, dengan ekspresi baik hati tetapi profesional. Siti Arman menjelaskan situasinya. Kita akan melakukan evaluasi kognitif lengkap. Tenang, ini hanya tes untuk mendokumentasikan secara resmi bahwa Anda dalam kondisi mental yang sempurna. 2 jam berikutnya sangat intens. Tes memori, latihan penalaran logis, pertanyaan tentang orientasi waktu dan ruang, evaluasi kemampuan pengambilan keputusan. Dokter itu teliti, mencatat setiap jawaban. Pada akhirnya, dia menatap saya dengan senyum. "Siti, hasil Anda luar biasa. Lebih baik dari banyak orang 20 tahun lebih muda. Sama sekali tidak ada bukti penurunan kognitif, demensia, atau ketidakmampuan mental jenis apapun. Saya akan menyiapkan laporan terperinci, bersertifikat. Ini akan sangat berharga jika ada yang mencoba menyatakan Anda tidak mampu." Saya merasakan kelegaan yang luar biasa. "Terima kasih, dokter." Senang bisa membantu. Saya benci ketika keluarga mencoba mengambil keuntungan dari orang yang lebih tua. Saya senang Anda berjuang. Kami meninggalkan kantor Dr. Dimas dengan laporan medis yang disegel dan bersertifikat. Joko menyimpannya dengan hati-hati di tas kerjanya. "Dokumen ini sangat berharga, Siti. Ini menghancurkan setiap argumen ketidakmampuan yang mungkin mereka coba gunakan melawan Anda." Saya mengangguk, merasa akhirnya saya punya senjata untuk membela diri. "Sekarang ke bank," kata Joko sambil mengemudi di jalan-jalan pusat kota. Kami tiba di bank tempat saya memiliki rekening selama lebih dari 30 tahun. Kami meminta untuk berbicara dengan manajer. Bapak Dimas, nama asli Ortega, mengenal saya dengan baik. Ketika saya menjelaskan bahwa saya perlu meninjau pergerakan terbaru dan melindungi rekening saya, ekspresinya menjadi serius. "Biarkan saya memeriksa riwayat Anda." Jari-jarinya terbang di atas keyboard. Tiba-tiba dia mengerutkan kening. "Siti, ada upaya akses ke rekening Anda 4 hari lalu. Seseorang menelepon, memberikan data pribadi Anda, dan meminta informasi tentang saldo Anda." Saya merasa jantung saya berhenti. Informasi apa yang mereka berikan? Nomor jaminan sosial, tanggal lahir, alamat. Semuanya benar, tetapi karena kami memiliki protokol keamanan, kami meminta kata sandi keamanan yang Anda tetapkan bertahun-tahun yang lalu.
Orang itu tidak bisa memberikannya, jadi kami menolak informasinya. Joko mencondongkan tubuh ke depan. Mereka mencatat nomor dari mana mereka menelepon. Manajer memeriksa. Ya, ini dia. Dia mencatat nomor itu di selembar kertas. Joko segera memotretnya dengan ponselnya. Bapak Dimas, kita perlu mengubah semua kata sandi dan kata sandi keamanan rekening Ibu Siti. Juga mengatur peringatan untuk setiap pergerakan yang tidak biasa. Tentu saja kami akan melakukannya segera. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya untuk mengkonfigurasi ulang keamanan rekening saya, kata sandi baru. Pertanyaan keamanan baru. Peringatan otomatis untuk setiap transaksi di atas $1,5 juta, nilai asli $100. Otorisasi 2 langkah untuk setiap perubahan. Rekening Anda sekarang sepenuhnya terlindungi, kata Bapak Dimas. Tidak ada yang bisa mengakses tanpa kehadiran fisik Anda dan beberapa verifikasi. Saya menandatangani semua dokumen yang diperlukan. Terima kasih atas bantuan Anda. Sudah tugas saya untuk melindungi klien kami. Jika ada yang mencoba lagi, saya akan menghubungi Anda segera. Kami meninggalkan bank sekitar tengah hari. Joko mengantar saya kembali ke rumah Bu Siti. Arman ingin bertemu Anda sore ini pukul 4. Dia bilang dia punya lebih banyak informasi. Sisa hari itu saya habiskan untuk beristirahat, mencoba memulihkan kekuatan. Tetapi pikiran saya tidak berhenti bekerja. Saya memikirkan upaya untuk mengakses rekening saya. Apakah itu Budi, Ayu, Dewi? Pengkhianatan terasa semakin dalam dengan setiap pengungkapan. Pukul 3:30. Bu Siti membantu saya bersiap. Anda perlu terlihat kuat, katanya sambil menyisir rambut saya. Arman akan melihat bahwa Anda bukan korban tak berdaya. Anda seorang pejuang. Kata-katanya memberi saya semangat. Joko tiba tepat waktu. Perjalanan ke kantor Arman hening. Saya melihat keluar jendela, mengamati kota yang telah menjadi rumah saya sepanjang hidup saya. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang seperti saya yang dikhianati oleh keluarga mereka sendiri saat ini. Berapa banyak lansia yang kehilangan segalanya tanpa menyadarinya. Ketidakadilan memenuhi saya dengan kemarahan. Kami tiba di kantor. Arman menunggu kami dengan ekspresi serius. Di mejanya ada map, foto, dokumen. Siti, duduklah. Saya punya banyak hal untuk diceritakan kepada Anda. Saya duduk, mempersiapkan diri secara mental. Katakan semuanya padaku. Arman membuka map. Pertama, kami mengidentifikasi pria yang bersama Budi dan Dewi malam sebelumnya. Namanya Dimas, nama asli Javier Soto. Dia adalah investor properti. Dia membeli properti murah, merenovasinya, dan menjualnya kembali. Dia punya reputasi tidak banyak bertanya tentang asal-usul properti yang dia peroleh. Sempurna untuk apa yang dibutuhkan Budi. Dia menunjukkan sebuah foto. Itu adalah pria yang sama yang saya lihat mengukur rumah saya. Kedua, kami melacak nomor telepon dari mana mereka mencoba mengakses rekening bank Anda. Itu adalah telepon prabayar yang dibeli 2 bulan lalu. Tetapi kami melakukan triangulasi lokasi panggilan. Itu dilakukan dari rumah putri Anda. Saya menutup mata, merasakan sakit yang tajam. Jadi itu dari rumah mereka. Ayu pasti terlibat. Tidak ada cara untuk menyangkalnya. Arman melanjutkan. Ketiga, kami menemukan sesuatu yang sangat menarik. Budi dan Dewi tidak hanya memiliki hubungan profesional. Mereka telah menjalin asmara setidaknya selama 6 bulan. Saya punya foto. Dia membuka map lain. Ada foto Budi dan Dewi bersama, masuk ke hotel, berciuman di tempat parkir, berpelukan di restoran. Perut saya mual. Apakah Ayu tahu?
Saya bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Arman menghela napas. Itu yang paling rumit. Menurut penyelidikan kami ya, dia tahu dan mengizinkannya. Bagaimana kamu bisa yakin? Joko menyela. Saya mengikuti putri Anda selama 2 hari. Kemarin saya melihatnya bertemu dengan Dewi di sebuah kafe. Mereka berbicara selama lebih dari 1 jam. Percakapan itu tampak tegang, tetapi tidak bermusuhan. Itu bukan perilaku seorang istri yang menghadapi simpanan suaminya. Itu adalah perilaku 2 mitra yang membahas bisnis. Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan. Ayu tahu Budi selingkuh dan dia tidak peduli. Atau dia kurang peduli daripada uang yang akan mereka dapatkan dari rumah saya. Arman melanjutkan. Keempat, dan ini penting, kami menemukan dokumen yang mereka siapkan untuk menyatakan Anda tidak mampu. Dewi punya kontak dengan dokter korup, Dr. Budi, nama asli Velasco. Dengan biaya 45 juta rupiah, nilai asli $3.000, dia menandatangani sertifikat palsu demensia senilis. Dia menunjukkan salinan dokumen, sertifikat medis dengan nama saya, diagnosis palsu. Rekomendasi rawat inap segera, semuanya palsu. Semuanya disiapkan untuk menghancurkan hidup saya. Bagaimana kamu mendapatkan salinan ini? Arman tersenyum sedikit. Saya punya metode. Katakanlah asisten Dr. Budi punya hati nurani dan terganggu dengan apa yang dilakukan bosnya. Dia melanjutkan. Kelima, Budi sudah punya pembeli. Dimas siap membayar 5.250.000.000 rupiah, nilai asli $350.000 untuk rumah Anda. 1,5 miliar, nilai asli $100.000, kurang dari nilai sebenarnya. Tetapi itu uang cepat tanpa pertanyaan. Kesepakatan praktis ditutup. Mereka hanya menunggu untuk memiliki kuasa hukum atas properti Anda. Berapa banyak waktu yang kita miliki? Saya bertanya dengan suara gemetar. Menurut sumber saya, mereka berencana untuk bergerak minggu depan. Mereka akan mengajukan sertifikat medis palsu di hadapan hakim, meminta perwalian darurat dengan alasan Anda berbahaya bagi diri sendiri. Dengan kertas-kertas itu, mereka bisa mendapatkan perintah sementara dalam 24 jam. Begitu mereka punya perintah itu, mereka akan menempatkan Anda di panti jompo, mengambil kendali hukum atas aset Anda, dan menjual rumah itu sebelum Anda dapat bereaksi. Ruangan itu tampak berputar di sekitar saya. Seminggu? Kita hanya punya seminggu. Arman mengangguk. Itu sebabnya kita harus bertindak sekarang. Tetapi kita punya keuntungan. Dokumen Anda terlindungi. Rekening Anda aman. Evaluasi medis Anda membuktikan kemampuan Anda. Dan kita punya bukti konspirasi mereka. Lalu apa yang kita lakukan? Arman bersandar di kursinya. Ini bagian yang sulit. Besok Anda akan kembali ke rumah Anda. Secara resmi pulih dari operasi Anda. Anda akan bertindak sangat normal. Mereka akan datang mengunjungi Anda untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Anda akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sementara itu, saya akan mengajukan pengaduan resmi kepada jaksa dengan semua bukti yang telah kita kumpulkan. Penipuan, pemalsuan dokumen, percobaan pencurian, konspirasi, semuanya. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Secara bersamaan, saya akan meminta perintah perlindungan dan perintah penahanan terhadap Budi, Ayu, Dewi, dan orang lain yang terlibat. Melarang mereka mendekati Anda atau properti Anda. Dan setelah itu, kita menunggu mereka membuat kesalahan terakhir mereka. Ketika mereka mencoba mengajukan dokumen palsu di hadapan hakim, kita akan menunggu mereka.
Dengan jaksa, dengan polisi, dengan seluruh kekuatan hukum. Kita akan menangkap mereka saat melakukan penipuan formal. Itu adalah kejahatan serius dengan konsekuensi pidana berat. Joko menambahkan, kamera di rumah Anda juga penting. Jika mereka mencoba masuk lagi, itu akan direkam. Bukti yang tak ternilai untuk kasus ini. Arman menutup mapnya. Siti, ini akan menyakitkan. Melihat putri Anda ditangkap tidak akan mudah, tetapi itu perlu. Tidak hanya untuk melindungi Anda, tetapi agar mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan beban semua ini. Saya tahu, beberapa hari yang lalu, saya akan mengatakan saya tidak akan pernah bisa melakukan ini. Bahwa saya tidak akan pernah bisa melaporkan putri saya sendiri, tetapi setelah melihat semua yang telah mereka lakukan, semua yang mereka rencanakan, dia bukan lagi Ayu kecil saya. Dia orang asing yang bersedia menghancurkan saya demi uang. Arman menatap saya dengan hormat. Kejelasan itu penting. Itu akan membuat Anda kuat untuk apa yang akan datang. Saya berdiri. Kalau begitu mari kita lakukan. Besok saya kembali ke rumah saya, dan biarkan hitungan mundur dimulai. Saya meninggalkan kantor itu dengan perasaan campuran antara teror dan tekad. Besok saya harus melihat orang-orang yang mengkhianati saya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya harus memeluk mereka, tersenyum kepada mereka, bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja. Sementara jam bergerak menuju kehancuran mereka yang tak terhindarkan. Keadilan akan datang. Saya hanya perlu cukup kuat untuk mencapai saat itu. Pagi berikutnya tiba dengan mendung dan dingin. Saya bangun di rumah Bu Siti, merasakan beban dari apa yang harus saya lakukan. Hari ini saya akan kembali ke rumah saya. Hari ini saya akan menghadapi putri saya dan menantu saya mengetahui seluruh kebenaran. Tetapi berpura-pura ketidaktahuan total. Bu Siti menyiapkan sarapan berlimpah untuk saya. Anda butuh kekuatan untuk apa yang akan datang, katanya sambil meletakkan telur orak-arik di depan saya. Saya makan secara mekanis, tanpa merasakan apa-apa. Perut saya tertutup karena kecemasan. Pukul 9 pagi, Joko tiba untuk menjemput saya. Arman sudah mengajukan semua dokumentasi kepada jaksa. Penyelidikan resmi dimulai dini hari tadi. Dia juga memproses perintah perlindungan. Itu akan siap dalam 48 jam. Saya mengangguk. Dan kamera berfungsi dengan sempurna. Lihat. Dia menunjukkan ponselnya. Saya bisa melihat bagian dalam rumah saya secara real time. Semuanya persis seperti yang kami tinggalkan. Joko mengantar saya ke rumah saya. Kami menghentikan mobil di depan pintu masuk. Saya menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum turun. Anda akan baik-baik saja, kata Joko kepada saya. Ingat, bertindak normal. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saja saya. Saya akan mengawasi kamera terus-menerus. Saya turun dari mobil dengan tas kecil saya, yang sama yang saya kemas ketika saya berpura-pura pergi ke rumah sakit. Joko menunggu sampai saya membuka pintu dengan kunci baru saya. Saya masuk. Rumah itu berbau apek, seolah-olah sudah kosong selama berminggu-minggu, padahal baru beberapa hari. Saya menutup pintu di belakang saya dan berdiri tidak bergerak sejenak. Saya kembali ke rumah saya. Tetapi itu tidak lagi terasa aman. Itu terasa seperti medan perang. Saya membongkar barang perlahan. Saya menyimpan pakaian saya membuat kopi. Saya membuka jendela untuk ventilasi. Saya mencoba membuat semuanya terlihat normal. Saya tahu Ayu dan Budi pasti mengamati. Mereka pasti sudah melihat mobil saya. Kapan saja mereka akan datang mengunjungi saya
untuk memastikan rencana mereka masih berjalan. Saya tidak salah. Pukul 11 pagi, mereka mengetuk pintu. Jantung saya mulai berdebar kencang. Saya menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum di wajah saya, dan membuka. Itu adalah Ayu. "Ibu!" serunya dengan kekhawatiran palsu. "Kami baru saja melihat ibu datang. Bagaimana kabar ibu? Bagaimana operasi berjalan?" Dia memeluk saya harus menggunakan seluruh kekuatan kemauan saya untuk tidak menjauh dengan jijik. Lengan dia terasa seperti ular melingkari saya. "Saya baik-baik saja, Nak," kata saya dengan suara lemah, seolah-olah saya benar-benar sakit. "Itu rumit, tetapi dokter bilang saya akan pulih sepenuhnya." Saya membiarkannya masuk. Budi muncul di belakangnya dengan senyum palsu dan mata perhitungannya. "Siti, senang sekali melihatmu kembali. Kami sangat khawatir." "Pembohong, munafik, pencuri." Kata-kata itu berteriak dalam pikiran saya. Tetapi saya menjaga ekspresi tenang saya. "Terima kasih, Budi. Senang berada di rumah." Saya duduk di sofa, bertindak lebih lelah dari yang sebenarnya. Ayu duduk di samping saya, memegang tangan saya. Ibu terlihat kelelahan. Apakah ibu yakin harus sendirian? Mungkin ibu harus tinggal bersama kami beberapa hari sementara ibu pulih." Itu dia. Upaya pertama, mereka ingin saya di rumah mereka, di mana mereka bisa mengendalikan saya lebih baik. "Tidak, Nak. Saya baik-baik saja di sini. Dokter bilang rutinitas normal akan membantu saya pulih lebih cepat." Saya melihat kilatan frustrasi di matanya, tetapi dia menyembunyikannya dengan cepat. "Baiklah, tapi saya akan datang mengunjungi ibu setiap hari. Dan apapun yang ibu butuhkan, ibu telepon saya." Budi berjalan di sekitar ruang tamu, mengamati semuanya dengan sembunyi-sembunyi. Apakah dia mencari tanda-tanda kamera? Atau memverifikasi bahwa semuanya tetap seperti yang mereka tinggalkan? "Siti, apakah Anda butuh bantuan dengan sesuatu? Kertas asuransi kesehatan? Tagihan rumah sakit?" Tanyanya dengan santai. Itu dia, jebakannya. Apakah mereka ingin akses ke lebih banyak dokumen? "Tidak, terima kasih, Budi. Saya sudah mengurus semuanya di rumah sakit. Mereka punya kartu asuransi saya terdaftar." Ayu bersikeras. "Ibu, biarkan kami membantu. Saya tahu hal-hal ini bisa membingungkan, terutama setelah operasi." Pikiran ibu pasti lelah. Lagi-lagi menyiratkan bahwa saya tidak mampu secara mental membangun narasi ketidakmampuan mereka. "Pikiran saya baik-baik saja, Ayu," kata saya dengan tegas. "Saya hanya perlu istirahat fisik." Saya melihat mereka bertukar pandang. Mereka frustrasi. Rencana mereka bergantung pada saya yang tampak bingung, lemah, tidak mampu. Tetapi saya menunjukkan sebaliknya. Mereka tinggal 1 jam lagi mengajukan pertanyaan halus. Mencoba mendeteksi perubahan di rumah, mencari peluang untuk memajukan agenda mereka. Akhirnya mereka pergi, berjanji akan kembali keesokan harinya. Saat mereka menutup pintu, saya ambruk di sofa, gemetar. Itu lebih sulit dari yang saya bayangkan. Melihat putri saya bertindak dengan sinisme yang begitu besar, dengan kepalsuan yang begitu besar. Menatap matanya, mengetahui dia berencana menghancurkan saya. Telepon berdering. Itu Joko. "Kami melihat semuanya melalui kamera. Anda melakukannya dengan sempurna, Siti. Anda bertindak persis seperti yang seharusnya." Suaranya memberi saya kekuatan. "Itu mengerikan," saya akui. "Saya tahu, tapi Anda berhasil. Sekarang kita tahu mereka akan melanjutkan rencana mereka. Itu bagus untuk kita." Kami menutup telepon. Saya menghabiskan sisa hari itu dalam ketegangan konstan, terkejut dengan setiap suara, memeriksa jendela,
memastikan pintu tertutup dengan kunci baru. Keesokan harinya, seperti yang dia janjikan, Ayu kembali. Kali ini sendirian. "Ibu, saya perlu bicara dengan ibu," katanya dengan ekspresi serius. Jantung saya berdetak lebih cepat. "Ada apa, Nak?" Dia duduk di depan saya. "Saya sudah berpikir, rumah ini terlalu besar untuk ibu. Merawatnya pasti melelahkan dan sekarang dengan kesehatan ibu yang rapuh. Itu dia, pidato yang telah mereka siapkan." "Kesehatan saya baik-baik saja, Ayu." Ibu baru saja menjalani operasi serius. Dan jujur saja ibu tidak semakin muda. Rumah ini punya tangga, taman yang harus dirawat, perbaikan terus-menerus. Bukankah lebih baik sesuatu yang lebih kecil, lebih mudah diatur? Saya berpura-pura mempertimbangkan kata-katanya. "Apa yang kamu sarankan?" Matanya bersinar dengan antisipasi yang hampir tidak tertahan. "Ada panti jompo yang luar biasa untuk orang dewasa yang lebih tua. Tempat di mana ibu tidak perlu khawatir tentang apapun. Makanan disiapkan, kebersihan termasuk, perawat tersedia 24 jam. Dan ibu bisa menjual rumah ini. Uang itu akan memberi ibu keamanan finansial selama sisa hidup ibu." Setiap kata seperti pisau di hati saya. Tetapi saya menjaga wajah saya netral. "Saya tidak tahu, Ayu. Rumah ini punya banyak kenangan." "Saya tahu, Ibu, tetapi kenangan ada di sini." Dia menunjuk ke hatinya. "Bukan di dinding. Pikirkan saja, tanpa kekhawatiran, tanpa tanggung jawab, hanya menikmati tahun-tahun emas Ibu." "Tahun-tahun emas, eufemisme yang kejam untuk penjara? Saya akan memikirkannya," kata saya akhirnya. Dia tersenyum lebar, "Sempurna, bahkan saya tahu tempat yang indah. Apakah ibu ingin mengunjunginya bersama saya besok? Hanya untuk melihat, tanpa komitmen." Mereka mempercepat rencana. "Besok saya masih merasa sangat lelah. Mungkin minggu depan." Saya melihat kekecewaan melintas di wajahnya. "Baiklah, tapi jangan tunda terlalu lama, Ibu. Penting untuk memikirkan masa depan Ibu." Setelah dia pergi, saya segera menelepon Arman. Mereka baru saja bergerak. Ayu menekan saya langsung tentang menjual rumah dan menempatkan saya di panti jompo. "Sempurna," kata Arman. "Mereka putus asa. Itu berarti mereka kemungkinan besar akan memindahkan bidak terakhir mereka minggu ini. Perintah perlindungan akan siap besok, dan jaksa sudah punya cukup bukti untuk melanjutkan. Kita hanya menunggu mereka mencoba mengajukan dokumen palsu di hadapan hakim." "Berapa lama lagi saya harus menanggung ini?" Saya bertanya dengan suara serak. "Sebentar, sangat sebentar. Bertahanlah beberapa hari lagi." Malam itu, saya hampir tidak tidur. Setiap suara mengejutkan saya. Saya terus-menerus memeriksa kamera di ponsel saya. Saya melihat rumah saya yang kosong di layar kecil, tetapi saya merasa seperti dikelilingi oleh musuh yang tidak terlihat. Pada hari ketiga, Budi datang dengan kertas. "Siti, saya bawa beberapa dokumen untuk Anda periksa. Hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan Anda, rumah Anda, keuangan Anda. Penting untuk memiliki semuanya dalam urutan." Saya berpura-pura melihatnya dengan bingung. "Ada banyak angka di sini, Budi. Saya tidak mengerti semua ini dengan baik." Saya melihat kepuasan di wajahnya. "Jangan khawatir, saya bisa membantu. Bahkan, jika Anda memberi saya izin, saya bisa mengurus semua ini untuk Anda, sehingga Anda tidak perlu stres." Itu dia, upaya langsung untuk mendapatkan kekuasaan atas dokumen saya. "Biarkan saya berpikir," kata saya. "Saya perlu istirahat sekarang. Kepala saya sedikit bingung. Saya memainkan permainan mereka. Saya bertindak persis seperti yang mereka ingin saya lakukan." Budi pergi meninggalkan kertas-kertas itu.
Begitu dia menutup pintu, saya memotretnya dan mengirimkannya ke Arman. 2 jam kemudian, Arman menelepon dengan marah. "Siti, dokumen ini palsu. Itu adalah kuasa hukum yang seharusnya ditandatangani oleh Anda, tetapi tanda tangan itu dipalsukan. Dia membawanya agar Anda benar-benar menandatanganinya, sehingga memvalidasi dokumen penipuan yang sudah dia miliki. Ini jebakan hukum. Apa yang harus saya lakukan? Jangan tanda tangani apapun. Sama sekali tidak ada. Dalam keadaan apapun. Saya tidak akan melakukannya." "Bagus, karena besok semuanya berakhir. Jaksa akan mengajukan tuntutan resmi besok siang. Surat perintah penangkapan akan siap, dan ketika Budi dan Ayu tiba di rumah Anda untuk menekan Anda agar menandatangani, kita akan menunggu mereka." Pagi hari terakhir tiba dengan keheningan yang aneh. Seolah-olah seluruh kota menahan napas menunggu apa yang akan datang. Saya bangun pagi, mandi berpakaian dengan hati-hati. Saya ingin terlihat bermartabat untuk apa yang akan terjadi. Arman menelepon saya pukul 7. "Siti, semuanya sudah siap. Detektif akan tiba di rumah Anda pukul 11. Budi dan Ayu harus hadir di hadapan hakim pukul 1 siang dengan dokumen palsu. Tetapi mereka tidak akan pernah sampai pada janji itu. Kami akan menangkap mereka di rumah Anda ketika mereka mencoba menekan Anda untuk menandatangani." Jantung saya berdetak begitu kencang sehingga saya bisa mendengarnya di telinga saya. "Apa kamu yakin mereka akan datang?" "Sepenuhnya. Kami telah menyadap saluran Budi. Pagi ini dia menelepon Dewi mengkonfirmasi bahwa hari ini dia akan mendapatkan tanda tangan terakhir Anda. Mereka putus asa. Ini hari terakhir mereka sebelum para kreditur memulai proses hukum terhadap mereka." Saya menutup telepon dan duduk menunggu. Menit-menit berlalu dengan kelambatan yang menyiksa. Pukul 10, Bu Siti menelepon. "Siti, bagaimana kabar Anda?" "Takut," saya akui, "tapi siap. Hari ini semuanya berakhir." "Anda wanita paling berani yang saya kenal. Saya akan memikirkan Anda." Pukul 10:30, 2 mobil rahasia parkir di jalan. 4 orang turun berpakaian kasual. Detektif berpakaian preman. Mereka mengetuk pintu saya. Saya membukanya dengan cepat. "Ibu Siti, saya Detektif Budi. Nama asli Marquez. Kami datang untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Kami membutuhkan semuanya agar sepenuhnya legal." Mereka masuk dan mengambil posisi secara strategis. 2 di dapur, tersembunyi di balik pintu. 2 di koridor menuju kamar. Tidak terlihat tetapi hadir. "Bertindak normal," Detektif Budi menginstruksikan saya. "Ketika mereka tiba, biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka menekan Anda. Biarkan mereka menunjukkan niat mereka. Kami akan merekam semuanya." Pukul 11:15, saya mendengar mobil Budi parkir. Perut saya berputar. Mereka mengetuk pintu. Saya menarik napas dalam-dalam dan membuka. Ayu dan Budi masuk dengan senyum yang tidak mencapai mata mereka. "Ibu, selamat pagi. Bagaimana tidur Ibu?" tanya Ayu sambil mencium pipi saya. Ciuman itu terasa seperti racun di kulit saya. "Baik, Nak." Budi membawa tas kerjanya. "Siti, kami membawa kertas yang kami tinggalkan tempo hari. Penting untuk kita tanda tangani hari ini. Kami punya janji dengan notaris pukul 2. Mereka duduk di ruang tamu. Budi membuka tas kerja dan mengeluarkan beberapa dokumen. "Lihat, ini semua dijelaskan dengan jelas di sini. Kertas ini memberi Anda ketenangan. Ini mengizinkan kami membantu Anda dengan keuangan Anda sementara Anda pulih. Yang ini untuk penjualan rumah. Dan yang terakhir ini
untuk masuk sukarela Anda ke panti jompo yang kami kunjungi. Bohong. Saya tidak pernah mengunjungi panti jompo. Saya tidak tahu, Budi. Ini terlalu banyak untuk diproses, kata saya dengan suara gemetar, berpura-pura bingung. Ayu memegang tangan saya. Ibu, percaya pada kami. Kami keluarga ibu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk ibu. Tanda tangani di sini, dan di sini, dan di sini. Dia menunjuk garis putus-putus di setiap dokumen. Semuanya akan baik-baik saja. Ibu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Budi menambahkan tekanan. Siti, kita perlu melakukan ini hari ini. Notaris hanya tersedia sore ini. Jika kita tidak tanda tangan sekarang, kita akan kehilangan kesempatan. Dan sejujurnya, dengan kondisi kesehatan Anda, kita tidak bisa mengambil risiko menunggu lebih lama. Kondisi kesehatan saya baik-baik saja, kata saya dengan lemah. Ibu baru saja menjalani operasi serius, Ayu bersikeras. Dan kami telah memperhatikan ibu lebih pelupa, lebih bingung. Itu normal pada usia ibu. Itu sebabnya ibu butuh bantuan. Bantuan kami. Budi meletakkan pena di tangan saya. Tanda tangani di sini. Siti, lakukan demi kebaikan Anda sendiri. Tangannya meremas tangan saya dengan kuat. Terlalu kuat. Itu adalah intimidasi fisik yang disamarkan sebagai bantuan. Saya tidak yakin, bisik saya. Ibu, tolong. Suara Ayu meninggi. Kami mencoba membantu ibu. Mengapa ibu membuatnya begitu sulit? Budi mencondongkan tubuh dekat ke saya. Siti, dengarkan saya baik-baik. Anda akan menandatangani kertas-kertas ini sekarang. Jika tidak, kita harus mengambil tindakan yang lebih drastis. Kami punya sertifikat medis yang membuktikan Anda tidak mampu secara mental. Kita bisa melakukan ini dengan baik-baik atau dengan paksa. Anda yang memutuskan. Itu dia, ancaman langsung. Topeng telah jatuh sepenuhnya. Apakah Anda mengancam saya, Budi? Saya bertanya dengan suara yang lebih tegas. Saya bersikap realistis. Rumah ini akan dijual. Anda akan pergi ke panti jompo itu, dan kami akan mengelola uang Anda. Itu akan terjadi dengan satu atau lain cara. Saya memberi Anda pilihan untuk melakukannya dengan bermartabat, menandatangani secara sukarela. Atau kita bisa pergi ke pengadilan, di mana hakim akan menyatakan Anda tidak mampu dan memberi kami kendali penuh. Mana yang Anda pilih? Ayu tetap diam, menatap ke lantai. Kaki tangan yang diam dari segalanya. Lihat ini, kata Budi sambil mengeluarkan lebih banyak kertas. Ini sertifikat medis dari Dr. Budi. Mereka mengatakan dengan jelas bahwa Anda menderita demensia tingkat lanjut. Bahwa Anda merupakan bahaya bagi diri Anda sendiri. Dengan dokumen-dokumen ini, hakim akan memberi kami perwalian dalam waktu kurang dari 24 jam. Dokumen-dokumen itu palsu, kata saya dengan jelas. Saya tidak pernah melihat Dr. Budi seumur hidup saya. Budi tertawa dingin. Dan siapa yang akan mempercayai Anda? Seorang lansia yang bingung melawan dokter bersertifikat? Tolong Siti, jangan naif. Dia berdiri menjulang di atas saya dengan mengancam. Tanda tangani, sekarang. Pada saat itu, Detektif Budi keluar dari dapur. Saya pikir kami sudah mendengar cukup. Budi dan Ayu membeku. Wajah mereka berubah dari kesombongan menjadi teror dalam hitungan detik. Siapa Anda? Teriak Budi. 3 detektif lainnya keluar dari persembunyian mereka. Detektif Budi, Divisi Penipuan. Budi Rivera, Ayu Torres, Anda ditangkap atas upaya penipuan, pemalsuan dokumen, pemaksaan, konspirasi untuk melakukan pencurian, dan pelecehan terhadap orang tua, elder abuse. Kekacauan pecah. Budi mencoba lari ke pintu,
tetapi 2 detektif mencegatnya. Mereka menjatuhkannya ke lantai, memborgolnya sementara dia berteriak kata-kata kotor. Ayu tetap lumpuh dengan air mata mengalir di pipinya. "Ibu saya tidak bermaksud, Budi memaksa saya." Kebohongan sampai akhir. Ayu Torres, Anda berhak untuk diam. Seorang detektif mulai membacakan hak-haknya sementara memborgolnya. "Ibu tolong, maafkan saya tidak tahu kita akan sejauh ini. Saya bersumpah." Saya menatap matanya. "Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan, dan kamu tetap melakukannya." Pada saat itu, lebih banyak petugas masuk melalui pintu. Arman tiba di belakang mereka. "Siti, Anda baik-baik saja?" Saya mengangguk, tidak bisa berbicara. Melihat putri saya diborgol merobek saya di dalam meskipun semuanya. Mereka membawa Budi dan Ayu keluar dari rumah saya. Budi masih berteriak ancaman. Ayu menangis histeris. Para tetangga keluar untuk melihat pertunjukan. Bu Siti berada di pintu rumahnya dengan air mata di mata, tetapi ekspresi lega di wajahnya. Arman menutup pintu, meninggalkan kami sendirian. "Sudah berakhir, Siti. Mereka tidak bisa menyakiti Anda lagi." Saya ambruk di sofa, gemetar tak terkendali. Air mata yang selama berhari-hari saya tahan, akhirnya keluar. Saya menangisi putri yang telah saya hilangkan, keluarga yang tidak akan pernah saya miliki lagi, inosensi dan kepercayaan yang telah mereka curi dari saya. Arman duduk di samping saya dalam diam, membiarkan saya menangis sebanyak yang saya butuhkan. Setelah beberapa menit, saya berhasil menenangkan diri. "Apa yang terjadi sekarang?" Saya bertanya dengan suara serak. "Sekarang mereka menghadapi tuntutan pidana serius. Penipuan, pemalsuan, percobaan pencurian. Setiap tuntutan membawa antara 3 dan 10 tahun penjara. Dengan semua bukti yang kita miliki, tidak mungkin mereka lolos. Dewi dan Dr. Budi juga ditangkap saat ini. Dimas sedang diinterogasi. Saya memproses informasi perlahan. Ayu akan masuk penjara. Sangat mungkin. Kecuali dia mencapai kesepakatan dengan jaksa, ya, saya menutup mata. Putri saya di penjara. Gambar itu menghancurkan saya." "Anda melakukan hal yang benar, Siti," kata Arman dengan tegas. "Apa yang mereka lakukan pada Anda tidak termaafkan. Mereka tidak hanya mencoba mencuri dari Anda, mereka mencoba mengambil martabat Anda, otonomi Anda, kemanusiaan Anda sendiri. Mereka akan mengunci Anda di institusi di mana Anda mungkin akan mati sendirian dan terlupakan sementara mereka menghabiskan uang Anda." Dia benar, saya tahu itu secara rasional. Tetapi hati tidak mengerti logika. Kapan saya bisa bersaksi? Dalam beberapa minggu, jaksa akan menyiapkan kasus ini. Anda perlu kuat dan menceritakan semuanya di hadapan hakim. Saya mengangguk. Saya akan melakukannya. Saya akan bersaksi melawan mereka. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk keadilan. Agar tidak ada orang lain yang harus melalui ini. Arman tersenyum sedih. "Anda wanita yang luar biasa, Siti." Saya menghabiskan sisa hari itu dalam kabut emosi yang bertentangan. Lega karena semuanya berakhir. Sakit karena kehilangan keluarga saya. Marah karena pengkhianatan. Sedih karena apa yang bisa terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Bu Siti datang malam itu dengan sup hangat dan menemani saya dalam diam. "Anda tidak perlu bicara," katanya kepada saya. "Saya hanya di sini." Kehadirannya menghibur. Saya menyadari bahwa saya telah menemukan lebih banyak keluarga pada tetangga ini daripada darah saya sendiri. Minggu-minggu berikutnya adalah pusaran prosedur hukum, pernyataan di hadapan jaksa, pertemuan dengan pengacara, persiapan kesaksian. Arman membimbing saya melalui setiap langkah dengan kesabaran tak terbatas.
Budi dan Ayu dibebaskan dengan jaminan, tetapi perintah penahanan melarang mereka mendekati saya atau properti saya. Dewi dan Dr. Budi juga menghadapi tuntutan. Dimas bekerja sama dengan pihak berwenang sebagai imbalan atas kekebalan, mengungkapkan bahwa ada 3 kasus serupa lainnya di mana Dewi terlibat. Penyelidikan meluas menemukan jaringan penipuan lengkap terhadap lansia. Hari persidangan tiba 3 bulan kemudian. Saya bangun merasakan beban dari apa yang akan saya lakukan. Saya akan bersaksi melawan putri saya sendiri di depan pengadilan yang penuh dengan orang asing. Arman datang menjemput saya pagi-pagi. "Siap?" tanyanya dengan lembut. "Sebisa mungkin," jawab saya. Bu Siti bersikeras menemani saya. "Anda tidak akan menghadapi ini sendirian," katanya sambil memegang tangan saya. Ruang sidang mengintimidasi. Dingin, tidak pribadi, penuh wajah yang tidak dikenal. Saya melihat Ayu duduk di samping pengacaranya. Dia tampak kuyu, dengan kantung mata yang dalam, rambut kusam. Ketika tatapan kami bertemu, dia segera menunduk. Budi berada di meja lain, dengan ekspresi keras dan menantang. Dia tidak menunjukkan sedikitpun penyesalan. Hakim, seorang pria berusia 60-an dengan ekspresi tegas, memanggil untuk tertib. Jaksa mengajukan kasus ini dengan cermat. Dia menunjukkan foto Budi dan kaki tangannya memasuki rumah saya. Dia mengajukan dokumen palsu. Dia memutar rekaman ancaman. Setiap bukti adalah palu di peti mati pertahanan mereka. Kemudian, mereka memanggil saya ke kursi saksi. Saya berjalan dengan kaki gemetar, menyadari semua mata tertuju pada saya. Saya meletakkan tangan saya di atas Alkitab dan bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan itulah yang saya lakukan. Saya menceritakan seluruh kisah dari awal. Perilaku aneh, keputusan saya untuk memalsukan operasi, apa yang saya saksikan dari jendela Bu Siti, rencana untuk menyatakan saya tidak mampu. Ancaman Budi semuanya. Suara saya serak beberapa kali, terutama ketika saya berbicara tentang Ayu. Tentang bagaimana saya membesarkannya sendirian setelah kematian suami saya. Tentang semua cinta dan pengorbanan yang saya investasikan untuk memberinya kehidupan yang baik. Tentang bagaimana dia membalas saya dengan pengkhianatan. Pengacara Ayu mencoba mendiskreditkan kesaksian saya selama pemeriksaan silang. "Ibu Siti, tidak benar bahwa pada usia Anda memori bisa gagal." "Memori saya sempurna," jawab saya dengan tegas. "Saya punya evaluasi medis bersertifikat yang membuktikannya." "Tidak mungkin Anda salah mengartikan niat putri Anda?" "Saya tidak salah mengartikan apapun. Rekaman menunjukkan persis apa yang mereka maksudkan untuk dilakukan." Pengacara Budi lebih agresif. "Ibu Siti, tidak benar bahwa Anda menolak untuk mempertimbangkan pilihan yang masuk akal untuk perawatan Anda?" "Saya tidak butuh perawatan. Saya sepenuhnya mampu merawat diri saya sendiri." "Tetapi, apakah Anda tidak mempertimbangkan bahwa keluarga Anda benar-benar khawatir tentang kesejahteraan Anda?" "Jika mereka khawatir tentang kesejahteraan saya, mereka tidak akan mencoba mencuri segalanya dari saya dengan memalsukan dokumen dan menyuap dokter korup." Hakim menyela. "Pengacara, bukti sudah jelas. Lanjutkan." Setelah kesaksian saya, mereka memanggil saksi lain. Bu Siti bersaksi tentang apa yang telah dia amati selama berbulan-bulan. Dr. Dimas mengajukan evaluasi kognitif saya yang sempurna. Manajer bank bersaksi tentang upaya akses penipuan ke rekening saya. Detektif yang menyaksikan ancaman di rumah saya menceritakan apa yang terjadi. Bukti itu luar biasa dan tidak terbantahkan. Ketika Dewi naik ke kursi saksi, dia mencoba menyalahkan Budi atas segalanya. Dia mempekerjakan saya untuk menjual rumah.
Saya tidak tahu itu penipuan. Tetapi catatan bank dan komunikasi antara mereka menghancurkan pembelaannya. Dr. Budi dihadapkan dengan salinan sertifikat palsu yang telah dia tanda tangani, akhirnya hancur dan mengakui semuanya. Dia telah menandatangani dokumen penipuan untuk lebih dari 15 orang dalam 3 tahun terakhir, menghasilkan lebih dari 750 juta rupiah, nilai asli 50.000 dollars dalam suap. Pengakuannya menenggelamkan setiap harapan yang dimiliki Budi dan Ayu untuk melarikan diri. Momen paling menyakitkan tiba ketika pengacara Ayu memanggilnya untuk bersaksi dalam pembelaannya sendiri. Dia naik ke kursi saksi sambil menangis. "Saya mencintai ibu saya," dia mulai dengan suara serak. "Saya masih mencintainya. Tetapi Budi meyakinkan saya bahwa itu demi kebaikannya. Dia bilang ibu semakin tua, butuh perawatan profesional. Rumah itu terlalu besar untuknya. Dia membuat saya percaya bahwa kami membantunya." Kebohongan dibungkus dengan air mata. Jaksa menghancurkannya selama pemeriksaan silang. "Ibu Ayu, apakah ibu Anda pernah meminta bantuan Anda?" "Tidak, tetapi..." "Apakah dia pernah menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan mental?" "Ya, terkadang dia lupa." "Terkadang? Seperti orang normal manapun. Apakah itu membenarkan pemalsuan sertifikat medis?" "Diam. Anda tahu suami Anda selingkuh dengan Dewi?" Ayu menjadi pucat. "Ya, namun Anda berkonspirasi dengan keduanya untuk mencuri dari ibu Anda." Kami butuh uang. Budi punya utang besar. Kami akan kehilangan segalanya. Jadi Anda memutuskan untuk mengorbankan ibu Anda untuk menyelamatkan pernikahan dan keuangan Anda?" Ayu menangis terseduh-seduh. "Saya minta maaf. Saya sangat menyesal, Ibu." Matanya mencari saya dengan putus asa dari kursi saksi. Saya melihat rasa sakit yang tulus di sana. Penyesalan yang nyata. Tetapi sudah terlambat. Tindakan memiliki konsekuensi. Budi tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Hanya kemarahan dingin karena tertangkap. Itu memberitahu saya semua yang perlu saya ketahui tentang monster seperti apa dia sebenarnya di balik topeng menantu menawan. Hakim berunding selama 2 hari. Ketika kami kembali untuk mendengarkan putusan, ketegangan di ruangan itu terasa. Dalam kasus negara melawan Budi Rivera, hakim memulai dengan suara serius. "Pengadilan ini menyatakan Anda bersalah atas semua tuntutan. Penipuan tingkat pertama, pemalsuan dokumen, pemaksaan, konspirasi, dan pelecehan terhadap orang tua." Budi menutup matanya, tetapi tidak menunjukkan reaksi lain. "Anda dijatuhi hukuman 12 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat sebelum menjalani 8 tahun. Selain itu, Anda akan membayar restitusi penuh kepada korban untuk kerusakan emosional dan biaya hukum sebesar 1.500.000 juta rupiah. Nilai asli 100.000 dolar. 12 tahun. Budi akan menjadi pria tua ketika dia keluar. Dalam kasus negara melawan Ayu Torres. Jantung saya berhenti. Pengadilan ini mengakui bahwa Anda sebagian dimanipulasi oleh suami Anda. Namun, tindakan Anda disadari dan disengaja. Saya menyatakan Anda bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan dan keterlibatan dalam pemalsuan dokumen." Ayu menangis terisak-isak. "Mempertimbangkan kerja sama parsial Anda dan penyesalan yang tampak, saya menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 2 tahun. Anda juga akan membayar restitusi sebesar 450 juta rupiah, nilai asli 30.000 dolar. 4 tahun. Putri saya akan menghabiskan 4 tahun di penjara. Dewi menerima 8 tahun.
Dr. Budi, 10 tahun ditambah kehilangan permanen lisensi medisnya. Keadilan telah ditegakkan, tetapi saya tidak merasa menang. Hanya kosong setelah putusan saat kami meninggalkan ruang sidang, Ayu berhasil mendekat. Para penjaga menahannya, tetapi dia berteriak, "Ibu-ibu, tolong, maafkan saya. Saya mencintai ibu." Saya berhenti. Saya berbalik untuk menatapnya sekali lagi. "Saya juga mencintaimu, Ayu, dengan sepenuh hati saya. Tetapi cinta tidak berarti membiarkan kamu menghancurkan saya. Saya harap kamu menggunakan tahun-tahun ini untuk benar-benar memahami apa yang kamu lakukan. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika kamu keluar, kita bisa bicara." Mungkin. Itu bukan pengampunan. Tetapi itu juga bukan kutukan abadi. Itu adalah pintu yang dibiarkan sedikit terbuka. Kemungkinan mikroskopis untuk penebusan di masa depan. Jika dia benar-benar berubah. Bulan-bulan berikutnya adalah penyembuhan yang lambat. Saya memulai terapi dengan psikolog yang berspesialisasi dalam trauma keluarga. Saya menjual beberapa barang yang terlalu banyak mengingatkan saya pada Ayu dan Budi. Saya mendekorasi ulang rumah saya, menjadikannya milik saya lagi. Bu Siti menjadi sahabat terbaik saya, saudara perempuan yang tidak pernah saya miliki. Tetangga lain yang saya kenal secara dangkal mendekat, menawarkan persahabatan yang tulus. Saya membentuk lingkaran baru, kecil tetapi otentik. Arman menjadi teman dekat. Terkadang dia datang untuk minum kopi, dan kami berbagi cerita tentang kehidupan kami. Saya menemukan bahwa saya memiliki seluruh komunitas yang tidak pernah saya sadari sebelumnya. Setahun setelah persidangan, saya duduk di taman saya yang diperbarui, minum teh di bawah sinar matahari sore. Bunga-bunga yang saya tanam bermekaran dalam warna kuning dan karang yang cerah. Bu Siti datang dengan kue yang baru dipanggang. Kami duduk bersama dalam keheningan yang nyaman, menikmati momen itu. Ponsel saya berdering. Itu Arman. "Siti, saya pikir Anda ingin tahu. Ayu berperilaku baik di penjara. Dia mengambil kelas, bekerja di perpustakaan, menghadiri terapi. Dia meminta untuk bertemu Anda. Anda tidak harus melakukannya jika tidak mau, tetapi dia punya hak untuk bertanya." Saya melihat bunga-bunga di taman saya. Saya memikirkan kesempatan kedua. Pengampunan. Apa artinya benar-benar sembuh? Katakan padanya saya akan memikirkannya. Jawab saya akhirnya, saya belum siap. Tapi mungkin suatu hari nanti. Saya menutup telepon dan menatap Bu Siti. Dia tersenyum dengan pengertian. "Ambil waktu Anda. Pengampunan tidak bisa terburu-buru." Dia benar. Saya telah mendapatkan kembali rumah saya, martabat saya, hidup saya. Saya telah belajar bahwa keluarga tidak selalu berarti darah, bahwa pengkhianatan bisa datang dari tempat yang paling tidak Anda harapkan. Tetapi juga bahwa kekuatan yang tidak pernah Anda tahu, Anda miliki, muncul ketika Anda paling membutuhkannya. Saya selamat. Saya tidak hanya selamat, saya terlahir kembali. Dan itu, akhirnya, sudah cukup.